Halo sobat-sobat pajak, sebelumnya perkenalkan nama saya Takso. Kalian dapat memanggil saya Bang Takso. Kali ini kita akan membahas tentang pajak langsung dan tidak langsung. Yuk kita bahas. Pajak. Yap, pajak. Kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu pajak, bukan? Entah dari teman, keluarga, ataupun tetangga sekitar. Ya, pajak. Pajak ialah kontribusi wajib pada negara, pihak pribadi, atau badan yang sifatnya memaksa. Sebagai warga negara yang bijak dan bertanggung jawab, mentaati peraturan pajak Republik Indonesia, tentu kita harus mengetahui terlebih apa saja yang terkandung dalam pajak yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar salah satu jenis pajak, yaitu pajak berdasarkan pemungutan. Oke, mari kita bahas. Yang pertama ialah pajak langsung. Apakah ada yang mengira pajak langsung adalah membayar secara cuma-cuma kepada negara? Tentu tidak. Karena pajak langsung ialah pajak yang dikenakan pada subjek atau individu yang langsung membayar pajak kepada pemerintah, dikarenakan memiliki beban pajak. Lalu, apa saja contohnya? Pertama, PPh atau pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ingat, pajak ini tidak dapat diwakilkan ya. Lalu yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan yang berdiri di atas tanah tercinta kita, yaitu Republik Indonesia. Lalu, subjek wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki bangunan. Berbicara sedikit tentang hukum, sesuai dengan undang-undang tertera, pajak ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Besar kecilnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan atau kondisi objek, yaitu bumi atau tanah. Selanjutnya adalah pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan apapun. Selanjutnya ialah pajak tidak langsung, merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Artinya, wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Adapun penyerahan wewenang tersebut juga harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain. Apa saja contohnya? Pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Contoh kedua ialah pajak bea masuk, adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Terdapat beberapa ketentuan bea masuk barang di dalam negeri. Antara lain, yang pertama ialah aturan tentang jumlah bea masuk. Jumlah biaya yang dikenakan telah diatur berdasarkan buku tarif Kepabaian Indonesia atau disebut BTKI. Lalu yang kedua, harga barang. Nilai dari sebuah barang yang disebut juga sebagai kos di dalam bidang kepabaian. Lalu yang ketiga, nilai asuransi. Jumlah biaya pertanggungan asuransi yang dikenakan terhadap sebuah barang yang akan masuk ke dalam negeri atau dikenal dengan istilah insurance. Lalu yang keempat, ongkos kirim. Biaya pengiriman yang dikenakan pihak jasa pengiriman atau ekspedisi terhadap barang impor
yang akan dikirimkan ke dalam negeri atau dikenal dengan istilah freight. Lalu yang terakhir, pajak dalam rangka impor atau PDRI. Pungutan atau bea masuk yang diterapkan pemerintah pada barang impor. Pungutannya terdiri dari pajak pertambahan nilai atau PPN, PPh asal 22 impor, dan yang terakhir, pajak penjualan barang mewah atau yang disingkat PPNBM. Lalu, contoh terakhir dari pajak tidak langsung adalah pajak ekspor, yaitu pajak yang dikenakan pemerintah kepada kegiatan-kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah barang kena pajak atau disebut juga BKP, dan jasa kena pajak atau biasa disingkat dengan singkatan JKP. Perbandingan pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Faktor yang pertama ialah penerimaan pajak. Pajak langsung memberikan penerimaan langsung dari individu atau perusahaan. Lalu, pajak tidak langsung dikumpulkan melalui transaksi ekonomi. Ini untuk perbedaan yang pertama ya. Lalu yang kedua, faktor keterlibatan subjek. Pajak langsung melibatkan subjek pembayaran pajak secara langsung, sementara pajak tidak langsung bersifat tidak langsung dan diterapkan pada transaksi. Oke, mari kita menuju yang ketiga, yaitu faktor transparansi. Pajak langsung cenderung transparan karena pembayar pajak mengetahui seberapa besar yang harus mereka bayar. Lalu, untuk pajak tidak langsung mungkin kurang transparan karena tersembunyi dalam harga barang dan jasa. Lalu, kita lihat yang terakhir, yaitu faktor keuntungan. Yang pertama, pajak langsung dapat dianggap lebih adil karena memberikan keterlibatan langsung dari pembayar pajak dengan pemerintah. Namun pajak tidak langsung mengumpulkan pendapatan secara tidak langsung melalui kegiatan ekonomi, tetapi dianggap kurang transparan. Itulah tadi pembelajaran mengenai pajak langsung dan tidak langsung. Menarik bukan? Tunggu Bang Takso di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.